Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain, ditalak tiga. Nah, sampean tahu talak tiga itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan, apa tolak tuki, tolak tuki. Mau nak sampean salah apa pun cek santri. Untuk menjadi tiga itu tolak tuki salasan, apa tolak tuki, tolak tuki, tolak. Apa dua-duanya itu baik? Rasa tahu kiai ini nak keliru isin, kiai ini biasa. Nah itu yang mesti tiga itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya tauhid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus gue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insa? Kalau insa berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Oke. Dialim no. Ulang tasawuf goblok iku kudu rido mbek kodok qadar. Kowe kudu rido mbek kodok qadar, termasuk kowe goblok karo payu rabi kudu rido. Mboten ngoten, iki di fikih nang kok. Bodho iku dosa ngoten wae kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghairu ayyatazawwajaha zaujun sing ghairu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakaha. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li anna asman nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqd. Jadi sebetulnya hatta tangiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan inti. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhillina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatan. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini yang Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari, 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti ini Subai'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhumna ayyadna hamla. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yatawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa? 4 bulan 10 hari, karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Tidak sampean biar ngerti, fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih matang. Kayak di takrib, dingin. Mana kalau betul takrib nih. Saya juga bawa musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi.
Faqala badu ashabi Rasulillah Zakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyr. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyr. Wa anta do'a hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya waktu hamil. Ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baru. Nah, terus waqala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zawjuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Jadi nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok dek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Ya, agak provokatif. Walau kana zaujuha alas sarir. Tapi kan Arabi jenis wong wedok iki, kowe darep-arep matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang terus dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune. Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ben ngerti nah. Qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sari. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alas sari itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya. Oh, ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Oke, ya cara kula pancen fakir. Tasawuf wis hiburan. Karena satu-satunya cara sampean ridho mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi. Iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu ridho ambek kodok qadar. Mpun niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf iku kapuk. Kapuk ngeleyang anut angin, tasawuf wis pokoke urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wes anti mati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Syur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar, enggak kan? Nah itu tasawuf ya. Mboten tahu bukan istighfar. Nah ya malah dari. Makanya Imam Syafi'i masyhur. Sampeyan delok teng manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu. Kamu tasawuf pagi normal, nggak sampai siang tidak ada masalah. Masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa walam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah walam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kan Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa, nak muka sama anak kiai muka neng makan elek. Lu mau ibu silaturahim nego sobi kan? Jangan itu jenenge musafir. Ya wes oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali. Memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu dari Jumatan.
Bodoh, kalau kamu di rumah, bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja, kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu sudah. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual satu, sudah ada wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukum. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Ya, qala Syafi'i fa kanatil ayat mustamilatal maknaya ini ma'an. Wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakunal hamlu ikido al iddah. Terus fadalat sunnatu Rasulillah ala anawat al-hamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an-Nabi an-Nasubi'a al-Islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayali. Famar Rabi'a Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fa dzakara dzalika Subi'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil aw laysa kama qala Abu Sana bil qad halalti fatazawwaj. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subi'ah al-Islamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subi'ah ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini. Idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok, agak mangkok itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwailid, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalbi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak lucu. Wabe komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ilala. Ini kedah jenengan. Di bagi antar sahabat itu mesti saling juga ikhlas. Iku cara dorang hasud, ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Buatan ini kalau buatan gawe-gawe, sama nak apalagi hadis kata aku kan. Sama rasa pun tak busbak ngalalo hasud. Ilmu orang akeh. Loh iya kan ada hadisnya, la hasada illa fusnaten. Nabi redaksikan juga la hasada illa fusnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghobta, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi ngeredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri Anda, tidak hasad fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustaz, ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Wis tak jamin. Entekno tasawuf bang. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayah kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayo kodene mesti itu. Lho kula niku trauma sering dilapuri kiai iki. Wonten kiai lapor kula teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo kiai Magelang kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayo. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwayah wong liya. Niku langsung umat hasud kula. Aku sing mulang kowe ora wani kok. Wonten niku otomatis. Ya udah Nabi fatah tabligh tapi kalau terus laco terus ngalang-ngalangi terus mitnah ya gremeng-gremeng sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak? Enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi pemenang setelah tahu ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semangat. Saya kasih semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Atas karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Dia mau misalnya sampean ganteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani konco sing cah lanang elek melarat. Ajak bojo. Ayo,
Mesti kamu nih, mesti bojomu kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Jauh jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Hasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul. Enggak sampean ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yatawaffawna minkum, enggak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat ngantuk ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naqlul amah anil amah itu di atas segala-galanya. Ini di halaman mungkin kalau wajah bersama yang jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak. Gak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali Songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia ini sholat itu fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan ya. Tapi tidak juga. Nah. Kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Lah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab. Masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman. Kebetulan satu tempat kerja sama saya. Gue cerita. Nak ngurmat babi ku ning jowo. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning jowo. Nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong. Haram. Nak nyolong wedhus Gus mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek eling. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong iku nyolong pitik ta nyolong babi sing apit go mayu apa? Pitik mergo halal. Ini cerita, jadi intinya itu. Nah, Wali Songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekali. Kulo nu nanti diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak. Tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kalau nak tetangga Gus Mukhid itu nama kesenian, buat Jawa itu nama kesenian. Ya wong itu lucu takut. Gus mungkin jam 09.00 ngangkat anakku. Tapi mungkin batu turun dan ketoprak. Jangan takon dulu ketoprak Gus, takon ngangkat motor. Terus, ya, wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 itu kan wis, ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kalau kiai tenan tadi rapati terganggu deh. Kalau kan kiai sufi yo fakih, sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi.
Itu nggak boleh, ilmu kok mukroh itu nggak boleh, dokter. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca. Malah yudroku buluh, la yudroku buluh. Masyarakat tuh seneng ketoprak. Sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya soal saya. Gus, saya datang nggak ke jenazah. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang, nanti dikelola ala orang fasik. Itu simbe arak itu terus bingung. Terus mendeme di depno terus bingung. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik, tapi hormat syariat Islam, di mana jenazah itu Muslim tetap wajib disesuaikan syariat nopo. Nah, hal seperti ini harus sampai kaji nanti. Ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Al-maisur la yaskutu bil. Jangan malah diajari tasawuf. Bodoh, kodok kodar. Goblok, kodok kodar. Malah harus mendingin ini. Kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot sih, sering. Mboten iki kula wong ngandani Gus Sofi, wong ngandani sampean ora ros. Pokoknya masih jurusan tasawuf, pokoknya dulang fikih mau Gus dicekoki fikih terus. Ya setuju nggih, jurusan tasawuf tapi ngajine. Oke, nah ora tazan dako. Lho niku masyhur makalah iki. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, namung tafas. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Azan tak tahu kafir sini, parah gak jadi kafir. Gue tasawuf teman-teman rai-rai frustasi ini, jadi wah jadi wujud yakin. Rai-rai ini Gus ulang tasawuf tok, jadi wah jadi wujud. Gayanya fana susu yo produk beng. Tapi nak dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafaq. Ono makmum masbuk. Dekne iku istighol be iftitah. Orang mau coba Fatihah. Imamnya kadung ruku. Enggak ditoleransi mergo istighol bis sunnah anil fard. Oh nak ngono mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut, salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh serang arah kita di wahdatul wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ono wali pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ora apa-apa, nak niru khayale. Bahaya Gus, wong itu rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih iki cerita. Dia ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, guys. Pokoke mulang tasawuf seberapa jam liyane iku diulang. Oke, kon ngapa lo? Syarat rukune salat, kudu ngomel dhewe. Bahaya ngono wae bahaya. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang. Tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja kiai ini mau cara mati tenanan. Masih gigi sepuh ya baik gremeng, wis kabeh pengiran dong, sebenarnya orang artine bos. Bos gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih itu anak. Syarat saya nikah. Sing dadi wali ahakul auliya bitaswid akun fa abu, semua akun sakit ngene-ngene semua. Oh itu anak. Syarat saya nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke temenan. Karena kalau kamu enggak sah nikah zina diancam-ancam sithik. Antas apa ora? Kowe kudu rido. Mbek opo sing digaris napa? Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu rido. Makanya tadi kalau suwun pondok-pondok sini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan belajar. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah ya faluma yes. Itu ya sudah sambil lalu wajib. Itu tetap standarnya.
Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallad, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepingin itu fikih. Dan nanti tasawuf tompo wae. Nggih jelas ya kersane. Nah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi. Ijtihad itu dari lafat-lafat sing ihtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing nopo? Ihtimal. Kula waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salama ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bermakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Baca Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi. Yakni Abbas Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela. Jadi yang debat itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang. Kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang Diwek, cabang Jombang. Saya ikut Rembang. Gus mungkin saya ikut NTT. Jadi dulu itu ya ada. Nah, terus Faba'asu Quraiban maula Ibnu Abbas. Ya fab'atsu Quraiban maula Ibnu Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Lah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Misalnya cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassoh atau makhsusoh selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarona Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawfa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wada'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang sekarang ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Mustad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting hati ini. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye.
Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud, terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan, karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah. Hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dewi melete temen. Soalnya tak kayak analogi yang lha kayak sowan kiai dewi ane rawani, sowan pangeran dewi kok melete itu. Susu bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek salah wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqum talahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salatu siddatil khauf, dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhatis salat. La tarokaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat hanya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat syiddatil. Tapi nyatanya Nabi itu melakukan. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat tempat, misalnya gini. Sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrak. Tapi nak sampean dadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk angop mangan tetep nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marbuka. Yo Cio, aku ape mulang, supaya anggere takoki muni ngenteni rombongan. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah ono sing salah gede kegiatan takzir. Repot itu. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saif dan saif itu ada dam makfu. Berarti syaratnya dikoser. Maksudnya aturan sholat yang harus bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah sukharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak mau mengkaji tasawuf malah takut. Orang supaya menang mau coba ya.
Terus maca hizib apa ya? Sesuai takok, jausan mbek Saifi mandindi. Full takoki santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab, ya mandi sing disembadani pangeran ngono wae. Takokne Gus. Gus, gadah hizib Nasr. Dari mandi Gus hizib Nasr. Ya mandilan maca kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemalingan. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma zaitun. Dia mau ditulis, tulis koma zaitun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah dongo, ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma zaitun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah, jadi ini saya bentuk penghormatan kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja. Makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf banyak habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji bangun hikam itu ya setelah jadi ma'arif, pinter lah. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ini ya fikihnya. Saya pernah khatam ikhya, tapi yang tak sinau ini fikihnya. Kamu jangan kira ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Win. Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf tok, tasawuf mbahmu ngaji ra tau. Sampeyan lihat ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampeyan delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji ikhya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhofilah diwaca rafa. Dia takoki, coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhofilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah kok takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saatnya nasibnya mudhofilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh, betul betul. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Kece Ulumuddin. Lho nak kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau yang terakhir kalau cerita ilmu malih. Ada ilmu yang nggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir atau Bari semuanya mufassir mesti ngendikan wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih iyyaka na'budu ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iyyaka na'budu kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus Nabi mengulang iyyaka na'budu. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau betul. Mosok Nabi ma'bud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kowe nak belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kira dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Saya ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yatullah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu terus qulu utawa qul.
Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya kul ya Muhammad iya kana butuh. Nabi ngendikan iya kana butuh. Kul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaul wahi ta'ala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlakul fahmi, mutlakul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaif. Ma nafqah maknanya enggak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar tadi kan kata Gus Mu'id sudah wali. Wasilah mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau tidak pinter, ya lam yuridillah bil khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan. Kalau nuntung pondok ya dibeling saya naik deh. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat tuh, masuk santri dan alim dihormati. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasud, rontok mervokasi. Nak Gus Pak jenengan baro, padahal ya saya naik deh. Wong dipilih pangeran ngalim, iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya? Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara bangun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Hubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi mu'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun dan saya dulu di Eskal Gus Sobi bareng tak cari itu ada. Zaman kalau enggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Pun aku mau coba Bajuri anggap ra alim menyek wong. Kula maca kitab wis akeh Kang ora kuliah ngene iki opo. Ini mboten niat ngenyek tasjih supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wala hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus Ba, hafal Quran, ngerti tak? Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada illa fisnaten. Kamu enggak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mek kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak Islami ngono kuwi. Hasud itu hasud be aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim kok ben Demersi kok Gus Sobi, Gus Mu'id. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badhe losan. Soal dulu wis kok. Malah penak nang mlebu swarga. Dadi didhisikno hisabe benang bar. Kelas baca di Ihya termasuk di Ihya. Saman kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi. Itu kayak tontonan. Itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan. Ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon, wong alim iku barokah ning donya iki wong akeh, tekan ning akhirat pun neraka ya gitu wong akeh. Mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon. Lama-lama beliau teruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan, akhirnya Allah ngendikan gini. Inni lam adho ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepengin roh wong alim itu disiksa. Mergo dekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sajane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ya cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madhek bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu?
Kafa biriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misale kados kula misale kula ditakoki, "Gus, Jumatan wajib ta ora?" Wajib. Lah jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tarikul Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku gak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadul wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm. Itu Allah terus neraskan. Iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne iku wis tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup. Dilebokno swarga. Karena innama yakhshawa min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini, meskipun dia sendiri fasik. Ya kayak tadi, misalnya ada orang mati oplosan, itu geger. Ya yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kalau nyolati buatan mati ini oplosan. Iwe sholati niati nekani prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang, nanti mereka punya cara sendiri. Dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa, kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar, misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu, saya ulang lagi. Lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf. Kabeh kersane pangeran ini. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Itu jelas kan? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anut imu sing man law yasha Allahu at'ama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Pamata nut imu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nek kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah, nek kiaiku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Oh, diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina anut imu ana ta keinginan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersakno sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan. Makanya saya tidak mau, nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak ada busolihin terus, enggak. Kalau orang soleh isnadul masyiah karena merasa dia makhur, dia mutor. Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Digoreng ya, cara politik digoreng tadi. Guys, ini terakhir serah oleh ngundang nang haram nih. Merkulo nunggu usulahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa pencerahan dari Gus Bahak. Ini kok pun diringkesi Gus. Berarti nggak boleh tanya anak-anak ini. Apa? Saya tanya boleh. Boleh. Satu. Nggih. Tapi nggih. Tidak akan saya simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa setunggal mawon. Kesimpulannya bahwa Gus Bahak melihat sampean ini
untuk jadi wali kok katanya petang. Tapi kalau untuk jadi orang alim kayaknya masih ada harapan. Jadi oleh karena itu ngajiyo sing mempeng. Oke. Bon, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Satu. Ya, Bon, berdiri langsung. Singkat, padat, yang jelas. Berdiri, berdiri. Masa wong lanang kon nidah barang ini. Tapi asobae lanang malah tuh akeh. Tidak jelas tapi untuk akeh. Oke. Berikutnya lagi wes. Ayo penanya. Nampun cekap. Oke. Ayo cepat. Wes terakhir Dang. Ngadek. Durung takok wis grogi iki ya apa ya? Namanya siapa namanya? Dari Pemalang. Pun paham, Gus Bah sudah paham pertanyaan ini dengan bahwa tolak di Indonesia baru dilegalkan kalau sudah ditetapkan oleh KUA. Pengadilan. Sama. Yang pertama tadi namanya siapa? Oh, Nafis. Jadi begini Nafis ya. Tadi yang pertama tentang iddah ya. Kamu ngaji fikihnya sudah ngaji apa saja? Wah, bu error gitu. Sudah kan tak sawung gitu. Jadi gini loh, iddah itu kan takut ikhtilat. Jadi filosofi iddah pertama, dengerin ya, takut ikhtilatul apa? Ansab. Misalnya, kita beri contoh ya, misalnya di Indonesia ada orang namanya Sri atau Dwi. Malamnya dijimak suaminya, kan diantara syarat kebaikan tolak itu tidak boleh fituhurin jama'ah fihi. Dengerin ya, tidak boleh di masa suci yang malamnya masih dijimak. Memang kamu harus ngerti fikih betul, makanya ini tasawufnya itu sambil lewat saja, harus fikihnya terus minimal kayak saya ahli fikihnya. Tangi turu tak fikih iso saking ngotok ya. Ini bukan sombong supaya yang hasud semangat supaya tadi la hasada illa fisnaten dari itu. Jadi tolak bid'ah kalau ditakrib kan ada tolak sunni, ada tolak apa? Bid'i. Yang bid'i itu kan diantaranya tolak fi khaidin karena memperpanjang iddah sama fi tuhurin jama'ah fihi. Umumnya orang cerai itu mangkel gak? Tidak jawab saja biar mangkel gak? Umumnya orang cerai itu konflik gak? Bojomu iku bengi mbok jima. Esok mbok pegat. Mergo tukaran perkara pecel mbok pokoke esok mbok pegat. Kayak apa? Mangkelnya. Dia harus terceraikan oleh kamu, iddahnya harus 9 bulan. Jadi wis pegatan harus ngandung orang yang dibenci keriting iki misalnya. Keriting ngendak kere pesek. Lo bayangkan kalau kamu seorang perempuan wis dipegat harus nanggung weteng hamil orang yang digedingi.
Tiap dalu ndonga muga ora kok bapake, muga ora kok. Artinya kalau apa nyerai itu harus ada jaminan barokah rahmi supaya itu enak. Cerai terus suami istri tadi tidak terkait sama suaminya karena enggak ngan. Artinya, nah, kedua ngel-ngel orang banyak. Ngel-ngel itu begini. Malam dijima. Ya, misalnya sing larang jenenge Zaid, sing istri jenenge Sri. Malam dijima terus Sri ini bisa bohong. Karena mangkel sama makhluk jenenge Zaid. Terus dia pura-pura ada hamil. Jika kalau dia pura-pura ada hamil, idahnya kan itu partai dzatil akro. Berarti 3 kali masa nopo suci. Padahal hakikatnya. Terus dirabi Amr. Setelah dadi Abi Amr ku anake iku luwih mirip Zaid, pancen produke Zaid. Itu kan ribet. Makanya harus ada iddah untuk memastikan barokah rahmi. Makanya disebut Allah paling duka sampai ngendikan wala yakhilul lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, itu taruhannya in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Nak pancen kowe wong wedok sing duwe iman, aja geman menyembunyikan yang di kandungan kamu. Meskipun itu dari suami yang kamu karena akibatnya fatal. Bisa diisnadkan ke suami kedua. Nah, artinya karena iddah itu terkait barokah rahmi pasti ya hanya perempuan, bukan masalah adil tidak adil. Memang ya kaitannya sama perempuan. Sing hamil perempuan. Nah, ini kalau isnadun nasab, ini kan terkait tadi. Ya kan? Kalau sudah dijima kan, terus nanti andikan tidak ada iddah, ini bayangkan kan, iddah kenapa wajib? Andikan tidak ada iddah kan berarti apa? Malam Senin dijima Zaid, setelah pagi cerai, misalnya nggak ada iddah, Selasa dinikahi Amr, cerai lagi, gang 3 hari dinikahi siapa gitu, terus nanti jadi anak, ini anaknya siapa ya? Ya anak Ramban. Jadi makanya iddah itu awal disyariatkannya itu untuk memastikan barokah rahmi. Awal disyariatkan ya. Meskipun setelah itu ada ta'abud. Ta'abudi itu artinya meskipun terbukti suaminya di Malaysia, nggak pernah pulang, nggak pernah kumpul, ya tetap diidahkan karena ada unsur apa? Ta'abud. Tapi tetap awal-awalnya itu ada filosofi barokah rahmi. Makanya ada ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin tadunaha, karena di situ nggak perlu ada barokah. Ya jadi makanya ini lagi-lagi urusan fikih ya Gus. Supaya nah ya makanya ilmu modern kan bisa bohong. Yang jamin kalau tesnya itu taruh saja misalnya perempuannya tadi kaya, Pak dokter ngomong nah aku wes barokah rahmi. Jadi kalau teknologi itu canggih, tetap aja manusia itu bisa memainkan teknologi. Ya kan bisa kan? Atau karena yang dipegat tuh cantik terus wong lanang sing pecundang-pecundang tak bayari dokter ya, tak kon ngomong barokah rahmi. Kamu jangan terjebak gitu-gitu. Pokoknya hukumnya Allah Ta'ala itu satu, ada illatul hukmi yaitu barokah rahmi, dua ta'abud. Atau dibalik lah ta'abud dulu dan ada hikmahnya yaitu barokah rahmi. Tapi yang jelas itu memang tadi takut ikhtilatil ansab. Makanya kalau sampai ngaji fikih itu kan tidak boleh menceraikan fi khaidin karena memperpanjang apa? Ya, atau fi tuhurin jama'aha fihi. Itu malah lebih panjang lagi kan? Saman bayangkan kalau jadi perempuan, saman cuantik jadi perempuan di bojo welek mangkelno kere. Ape megat jimak sik. Wis mangkel jebule ngandung cah elek iki. Wah. Kayak apa tersiksanya itu? Wes kono bayine bandel, Gus. 9 wulan gak lahir-lahir. Wes kono bareng lahir persis bapake. Waduh. Kayak apa itu mangkelnya? Nah, kalau pertanyaannya tadi yang siapa tadi namanya? Lutfi itu begini. Makanya butuh kultur santri kayak di Rembang, di Jombang, di semuanya lah. Kalau saya boleh bangga ya terutama di Rembang, kalau saya boleh bangga. Kalau Gus Bobi ya terutama di Jombang, terserah. Orang harus bangga dengan daerah masing-masing. Saya itu merasakan pernah hidup lama di Jogja, di Jakarta, pernah saya kerja di Jogja, di Jakarta. Memang kita harus syukur punya daerah kayak Jombang, kayak Rembang. Atau Jakarta, Jogja yang daerahnya orang alim.
Itu begini, kalau di kampung-kampung Gus ya, ada orang diceraikan suaminya karena sudah sohat tolak, ya tidak satu rumah. Ya normalnya sudah tolak. Dia ngurus di pengadilan hanya administrasi. Tapi hukum-hukum dia tidak jima lagi, tidak serumah lagi itu sudah jalan. Tapi kalau di kota Gus, sebagian yang enggak daerah Islami memang ngeri. Jadi saya pernah mengalami satu pertanyaan begini, agak ekstrim. Ada istrinya PNS Gus Muid. Karena dia tercatat sebagai istrinya, kalau suaminya meninggal kan tetap dapat santunan, dapat pensiun. Singkat cerita itu karena tolaknya itu belum resmi, Gus, dia tetap dapat santunan atau pensiunan. Padahal hakikatnya sudah mutolakoh, tapi kalau dia lapor, hilangkan kan dari daftar pensiun. Ketika tak tanya, lah kamu kok mentolo, corong Jawa, cek mentolo nih mangan uang gitu. Kok tega makan uang? Kan saya belum dicerai. Jadi memang belum, kalau benar-benar belum dari pengadilan itu memang, ya merasa belum dicerai. Padahal sudah ditalak. Nah, jadi memang di balik hukum negara itu harus ada kultur supaya hukum negara hanya untuk apa? Administrasi. Jadi kalau di kampung-kampung kan kayak di daerah Jombang, daerah-daerah yang ditunggoni kiai, kalau sudah dicerai meskipun pengadilan belum apa, wis gak goncean, wis gak saoma, wis. Udah golek ancang-ancang, sing lanang golek ancang-ancang sing beda ya. Makanya pentingnya kultur di sini. Ya kayak di daerah, ya tadi saya contohkan, saya tuh heran sama Wali Songo, kagum di situ. Wong fasik wae kepengin nikahi anak Is. Saya tuh sering nikahkan anaknya orang yang enggak sholat, enggak puasa. Tanya, lah kenapa kamu masih suka kiai? Ojo lek Gus nak nikah kudu sah, lek ben sampean anak putuku dadi wong saleh. Sing fasik aku tok wae. Semuanya ingin mengakhiri kefasikannya, barokahnya Wali Songo itu telaten. Jarang loh orang fasik tulan di Indonesia itu jarang. Prasolan ketemu kiai cium tangan. Kenapa cium tangan? Bentuk barokah. Sehingga barokahnya itu semua, rata-rata tua itu tobat karena ada sisa-sisa hukum yang terus dijalankan. Kayak mahabbatul sholihin, mahabbatul habaib, ya setiap saat bisa aja dikasih hidayat sama Allah karena amalnya tetap jalan. Wong ra salat nyumbang masjid atau kowe napa ora tau salat? Kamiku wis digo salat terus, Gus. Pertama aku mangkel, sesuai gang rong tahun ya tobat ya salat. Mosok Gus sing salat kamiku tok bathuk ora tau salat. Jadi Indonesia itu memang agak unik. Jadi masa-masa fasik itu kesolehan ya rodok jalan dulu kesolehan. Hingga haram-haram di Indonesia itu terkenal, Gus. Misalnya orang fasik, ya orang arah aneh-aneh terus keluarganya diadepno ngetan, ya ndak. Terus didusi ambek arak, ya ndak. Amati tuh golek kiai, nikah ya golek ya. Nah, ini harus kita pertahankan. Jadi ada sistem sosial yang harus kita pertahankan. Ya soal dia ada sholat ya salah dalam hal gak sholat, tapi dalam hal nikahkan anaknya ngundang kiai harus kita dukung. Makanya daerah-daerah yang ada kiai tadi, kalau sudah ada cerai, ya cerai aja secara perilaku cerai. Meskipun administrasinya nunggu apa? Dan saya punya beberapa santri yang jadi hakim agama. Nasihat saya mesti gini, Gus. Meskipun Anda jadi mediator di pengadilan, tapi tanya dulu iqa'ut tolak tanggal berapa, sehingga jangan ada mediasi setelah idahnya selesai. Kadang kan berlarut-larut mediasi dan hasilnya mediasi malah idahnya sudah selesai dan ngiranya itu kayak belum tolak. Hanya saya sering nasihat, pernah ada komunitas hakim agama rombongan mungkin hampir seluruh Indonesia lah soal saya. Minta nasihatku, saya ini hakim agama, nasihatnya gimana? Saya bilang, jika Anda mediasi orang cerai, tanya dulu iqa'ut tolaknya tanggal berapa. Jangan sampai mediasinya itu ngelangkahi masa iddah selesai. Karena kalau iddah selesai itu total jadi ajna. Iya, jadi tidak ada wabulatuhunna ahaqu apa? Birodihinna, tidak ada tolak rut'ah lagi, sudah selesai. Jadi orang alim itu harus ngalahi. Ya minimal soleh lah, kayak aku lah minimal. Jadi orang alim itu ngalahi. Minimal loh saya bilang, kalau sampai mau ngelangkai makom saya, monggo itu sudah minimal. Saya itu bisa gini itu barokahnya Mbah Mun. Mbah Mun itu belum pernah nggak akrab sama ketua KUA setempat. Saya itu mesti akrab, Gus, niru Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau sama KUA setempat itu wakrab. Karena itu yang menjaga nikah, kata Mbah Mun. Sekarang saya niru, setelah akrab ya memang betul. Problemnya orang nikah banyak, ada janda cantik.
Kaji-kaji rodok kacau aslinya. Neng bab ini loh. Dia dinikahi kaji guys. Kon megat ra gelem tapi yo dibarno. Suatu saat janda itu lapor ke naib. Alah Pak aku nikah mbek yang lain. Nah, tapi kamu kan punya suami. Alah Pak bojo resmi wae anggepe ra ono. Yes. Nah ini cerita betul. Ini yang cerita naibnya. Ya gara-gara cantik terus gampang payu rabi gitu. Lah sing kajimu tak telepon. Kowe ojo fasik nemen-nemen to. Nara cocok ya dipegat ojo fatadzaruha kal malak. Jawab, "Eman iku." Repot musik. Artinya ternyata Gus, si naib tadi meskipun atas nama hukum negara gak tercatat, itu gak berani nikahkan karena dia tetap dianggap imro'atun tahta zauj. Dan nyon saya dia cerita, aku Gus nak nuruti dunia sering Gus dimingi-mingi mau disuap apa, tapi saya aku tetap wedi Gus mbun rokok ora enak jadi. Nah, itu barokahnya tadi ada hukum negara, tapi bersamaan dengan itu ada fikih Gus. Kalau dia mau nakalan kan nikahkan saja untuk duit. Karena dimingi-mingi, nggak tercatat. Ini nyatanya naib itu nggak mau. Jadi saya mohon kiai-kiai itu juga harus mau dekat naib. Jika kalau ada problem-problem gitu masih dipandu apa? Itu banyak di Indonesia. Sampai saking seringnya lapor kulo sama, sing tok gajiku, sing kangelan aku. Ya kadang-kadang metu ra ikhlas gitu. Tapi wong bakat wali ya mesti tok ra ikhlas itu mesti. Faltah. Tapi saya syukur. Jadi itu bangun itu mesti dekat sekali. Bangun itu mesti dekat polisi. Kalau dekat polisi alasan pesan beliau narkoba ning dindi nangani polisi. Ya ayo ra iso. Narkoba bandar narkoba ning perbatasan ini yang bisa. Tangani itu ya BNN. Beliau akrab polisi. Dan nangani kejahatan. Ya maksudnya beliau kan suka lihat sesuatu dari sisi positifnya lah. Naib juga gitu. Kalau nggak akrab nanti kalau ada muskilah fikih, ada muskilah itu kita nggak bisa mandu. Tapi kalau akrab kan kita ditanya, kemudian kita mandu. Ajine Muhammad tenan Gus. Oh, aja lek Gus aja kon megat wong ayu Gus. Tapi ora tau mbok menapa kok iki. Gus tak Gus aja melok iku ora. Ya akhirnya solusinya lucu kan. Si perempuan tadi tak provokasi, ya ono rafa wae. Yo ora iso lek Gus gak resmi. Waduh, sakake kan. Tapi barokahnya itu orang-orang yang ada anak ayu itu terus rodok wedi Gus nak disiri kaji-kaji sing rodok ngono-ngono iki. Kok nak disiri kiai ra roh. Soale mau cerita kaji-kaji. Ya saya mohon aja fikih itu harus antuhri qalbin. Sampeyan fikih itu antuhri qalbin. Di rotok lah. Terus yang terakhir menyangkut jima firrojiyah. Sampeyan pakai i'ana saja. Sebetulnya tolak itu jelas pakai sighot. Ya saya ulang lagi tolak itu pakai karena nikah itu pakai sighot, harusnya tolak itu pakai sighot. Normalnya rujuk juga pakai. Tapi jika iddahnya belum selesai kok suaminya lali wis bar megat isuke bengi kelon meneh jima itu coro i'anah lil khilafis syahir fi khusuli raj'ah bil jima. Karena trennya orang Islam kan takut zina sampai dia jima berarti niat apa rujuk. Ya walaupun itu lali ya. Penting itu lali itu penting. Ya karena mau tidak mau karena memang ar-raj'iyah fi hukmi zaujiyah. Karena orang posisi tolak raj'i itu fi hukmi zaujiyah dan banyak ulama yang mengatakan ketika suaminya jima dianggap apa? Rujuk. Asal tadi ya fil iddah dan bentuk tolaknya raj'iyah. Karena hukum dasarnya kan wa ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu apa? Islam. Nah, kamu fikih itu harus ngotot. Minimal kayak saya. Minimal gitu. Ndonga tengah bengi kepen nyanyi Gus, Pak. Wong nganti nangis. Terus saat diguyu malaikat lah wis pokoke. Ya mestinya diguyu tapi gak apa-apa lah. Pokoke dalile la hasada illa fisnaten. Rajulun ono sing maca rajulun, tapi di tek-tek hadis rata-rata bacanya rajulun, berarti jadi khobar dari mubtada mahdhuf. Normalnya rajulun karena la hasada illa fisnaten. Rajulun atahu wa humalan fasallatahu ala halqatihi fi sabilillah wa rajulun atahu wa Qur'an fa wa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuh kalau enggak hasud tuh enggak semangat. Tapi tadi loh hasud yang bermakna ghabthah bukan hasud drengki terus nyantet atau apa itu. Iya, hasud syar'i cara Gus Sofi hasud syar'i. Nggih, ngoten assalamualaikum warahmatullahi